Bang, mungkin agendanya malam ini seperti apa laporan hari ini? Jadi kita hari ini sudah berhasil membuat 2 laporan polisi. Saya tunjukkan, yang satu adalah ini, yang sudah ada bukti tanda laporan polisi ya. Jadi bisa dilihat ya. itu yang satu bisa dibacain Bang laporannya atas apa? Ini pelapornya adalah Mbak Dewi sendiri. Terlapornya namanya masih belum tahu. Kasusnya adalah 352 adalah penganiayaan ringan, yang dimana Mbak Dewi itu kan didorong sampai kakinya memar, sampai hitam sebelah kiri, kaki kirinya di lututnya. Kemudian Mbak Dewi kan juga dimaki-maki lah, seperti sindikat lah, lonte lah, dan segala kata-kata yang tidak layak lah diucapkan pada si Dewi. Gara-gara dia ingin mengajak Karina untuk ke kosnya gitu. Ya udah, itu semua masalahnya kan kami sudah buat laporan polisi, nanti biar penyidik yang untuk mendalamin. Apalagi kan dia seolah-olah kan mengatakan dia itu adalah anggota. Bener atau enggak kita nggak tahu, sampai dia ngomongnya begitu, bentak-bentak begitu. Jadi dengan kasar lah, mobilnya dipukul dan segalanya. Kalau misalkan ketika waktu kejadian tanggal 1 Juli Mbak tidak dihalangin oleh 5 security, mungkin Mbak Dewinya sudah dibogem, sudah habis tuh, kemungkinan besar itu karena temperamen kan orangnya. Yang kedua, laporannya ini sedang dibikin, sedang di-print, itu adalah EL yang dilaporkan, yang dimana Mbak Dewi dituduh sebagai cepuh karena dia waktu pergi sama seseorang dia tertangkap masalah soal narkoba, sedangkan alasannya dia ditangkap karena dilaporkan oleh Mbak Dewi sebagai seorang cepuh lah, kira-kira demikian. Itu kan mengakibatkan nama dia tercoreng, dan kemudian orang-orang pada takut kan, kalau cepuh itu kan semuanya pada takut, wah gawat dong kalau hubungan sama cepuh, tahu-tahu ada apa-apa dilaporin kan kena masalahnya. Jadi laporannya ini kita sudah resmi dibuat di Polda Metro Jaya ini, dan kami yakin Polda akan menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan bagi Mbak Dewi. Kan seorang yang maksudnya artis, tapi beliau kan seorang orang kecil lah, bukan orang kaya raya, tapi hukum tidak akan pandang bulu, dia akan tetap tegakkan, siapapun dia pasti akan dijerat sama hukum yang berlaku, kira-kira begitu. Bagaimana? Kronologi yang mana nih? Yang pertama yang di penyerangan, dianiaya, mungkin TKP-nya di kosan kalau atau dianiaya itu sebenarnya masalahnya bukan sama saya gitu ya kan. Mungkin aku juga nggak kenal pelaku, nggak kenal pelaku ya. Nah, cuman karena saya merasa saya mengajak teman saya, itu tanggung jawab saya diserang itu tiba-tiba karena dia merasa nggak terima gitu kalau dia tidak diperbolehkan mengajak teman saya untuk pergi ke kosnya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia awalnya tuh numpang mobil saya karena alasannya dia satu arah rumahnya di Bekasi juga gitu. Jadi saya izinkan, walaupun sebenarnya berat ya. Saya sampai ngomong sama teman saya, kalau tadi dia ngomong rumahnya nggak di Bekasi, apa dia ngomong rumahnya di Bekasi duluan, mungkin saya nggak akan bilang kalau rumah saya di Bekasi, biar nggak bareng. Tapi saya udah terlanjur ngomong rumah saya di Bekasi, terus baru dia ngomong, oh kita searah, saya numpang, ya saya kasih, saya nyetir dia di belakang. Nah itu langsung mobil saya dipukul. Karena saya takut, saya balik lagi ke atas yang ada security ya, karena kan dia cowok, gede tinggi, saya perempuan. Udah gitu saya lagi bawa mobil, lagi nyetir posisinya. Teman saya cewek satu, sini cowok asisten, kayak gitu. Saya putar balik ke atas, ke lantai 7. Kebetulan ada security. Itu kalau nggak dihalau security, 99% bukan saya yang ini nih ya, saya pasti kena tonjok. Karena saya didorong, baru keluar dari mobil pun saya sampai biru, kena dorong. Ada videonya, nanti saya bisa share kayak gitu, yang posisi masih biru banget. Dan sampai detik sekarang tuh dia nggak ada permintaan maaf muncul pun nggak ada. Itu yang saya sangat kecewakan kayak gitu loh. ngakunya dari apa? Ngakunya anggota, saya nggak tahu dia anggota apa atau apa gitu. Intinya dia ngakunya salah satu anggota gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Berpangkat? Dia intinya kalau masalah berpangkat saya nggak tahu, bilangnya anggota aja. Intinya seperti itu. Dia mengintimidasi saya kayak gitu. Saat kejadian kondisi pelaku itu normal atau
mabuk. Nah saya nggak tahu kalau itu normal dan mabuk itu saya kurang tahu kayak gitu. Yang jelas itu pasti normal karena kan dia bisa bikin strategi taktik kan. Biasa kalau cowok rayu cewek kan gini, rumahnya di mana? Oh ya aku juga di sana, aku numpang. Itu semua kalau dia ngomong di rumahnya di Tangerang juga dia bilang oh iya aku juga di Tangerang. Itu sudah teknik kuno. Itu biasanya begitu, berarti dia dalam keadaan sadar kan, karena dia bisa mengajak Karina dalam hal ini untuk ke kos-kosannya. Ya mungkin menurut saya demikian lah. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa mendahului, tetap itu akan diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti. Akan diungkap lah apa sebenarnya yang terjadi. Ya, Dia semoga katanya itulah. dipukul juga ya, itu bagian mana Kak? Kaki mau dilihatin atau gimana? Sama. Nah, saya. Jadi nanti ada sih videonya yang masih posisi biru banget ya gitu kan kayak gitu. Nanti di-share aja ke teman-teman. Iya, nanti aku jadi share. kelihatan ya. Teman Mbak Dewi kan kenal. Kok Ah. Mbak Dewi nggak tahu namanya? Nggak kenal gini loh. Kita baru kenal hari itu gitu loh, ngerti gak sih? Kenal hari itu gitu. Temenku juga sama kenal hari itu. Nah kita kan nggak tahu dia pakai nama palsu atau enggak. Nomornya ada kok, nomornya ada gitu. Jadi saya nggak tahu, saya panggilnya Ipin Upin aja deh atau apalah, nggak ngerti, orang kepalanya botak. Tapi kalau baru kenal hari itu berarti Mbak Dewi sama Mbak Karina ini termasuk orang yang berani ya Kok untuk ini, untuk ya Kan pulang aku diundang, bersama-sama. diundang. Aku kan diundang sama salah satu adalah penyanyi inisialnya RR waktu itu. Dia kebetulan nyanyi di situ. Saya diundang. Saya menghargain undangan itu, saya datang. Nah saya nggak tahu kalau ketika pulang seperti itu, dan saya juga nggak kepingin orang itu numpang. Kalau bisa dia nggak numpang. Masa sih nggak sanggup bayar Grab kan gitu logikanya. Gitu loh, males gitu sebenarnya kalau setelah, apalagi setelah kejadian kayak gini. Ih, trauma gitu loh. Kalau dari motifnya sendiri tuh kira-kira apa tuh Mbak Dewi? Motifnya Iya. saya kalau masalah motif nggak tahu ya. Ya Mas nanti kalau seandainya pelakunya dari diundang tanya dia motifnya apa, saya nggak ngerti ya Pak, bingung ya Pak, Langsung tanya aja sama terlapor Motifnya apa aja, gitu ya, Pak? terlapor gitu kan. bingung motifnya apa, nggak tahu. Pak berarti Nggak tadi lihat lapor, tiba-tiba yang marah-marah. lapornya tadi nomor telepon sama foto atau gimana? Kan nggak Fotonya udah kita serahkan gitu kan. Jadi foto itu bisa dilihat di TikTok kan kelihatan sangat Di TikTok jelas. aku ada kok, Iya, lihat aja masih ada. sangat jelas. Pasalnya Tapi Pak, namanya nggak tahu. Tadi katanya Pasalnya di- 352. ancamannya 35 ancamannya dalam hal ini ya tergantung daripada hakim ya. Kalau 352 ini kan penganiayaan ringan kan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun kan. Kita bukan masalah soal ancaman hukumannya, tapi kita harus menyentuh pada masyarakat bahwa janganlah melakukan perbuatan pidana seperti ini lagi pada siapapun, tidak diperkenankan, apalagi terhadap seorang perempuan ya. Perempuan itu kan lemah, perlu dilindungi, bukan ditakut-takutin, bukan dipukuli. Itu yang harus kita tegakkan supaya ada kesadaran masyarakat pada umumnya itu harus sadar. Mbak Dewi, pemicu si terlapor itu marah-marah dan sampai menganiaya diduga. Ya karena teman saya nggak mau ikut gitu loh. Jadi kan saya secara langsung kan bertanggung jawab gini. Saya ngomong pelan-pelan waktu itu ya kejadiannya. Bang maaf ya, teman saya ini KR nggak bisa ikut ke pos abang. Langsung ngamuk jeber gitu. Harusnya kalau dia mungkin nggak di mobil saya, posisinya di mobil teman saya yang kenal itu, ya mungkin dia ngamuknya di mobil teman saya, bukan di mobil saya. Nah itulah, makanya saya ada penyesalan. Kenapa saya bilang rumah dulu di Bekasi. Coba biar dia nyebutin rumah dulu di mana, baru saya bilang di mana. Biar dia nggak numpang. Tapi ya kembali lagi itu udah kejadian, mau gimana kayak gitu loh. Oke, iya. Yang kedua, Bang, masih yang- ada hubungannya dengan yang laporan pertama ini nggak? Aku Oh, nggak ada kalau masalah hubungannya. mabuk aku nggak tahu, kurang tahu. Ya? Untuk laporan yang kedua ini inisial R siapa? EL ya? EL. EL. Ini menyangkut soal apa? Pencemaran nama baik melalui ya, apa? melalui media sosial. Jadi dia mencemarkan nama baik, mengatakan Mbak Dewi ini adalah cepu lah, jangan percaya sama dia, bahaya orangnya dan segalanya itu melalui WhatsApp dan melalui telepon kepada disebarkan ke teman-teman kalangan. Jadi kita ingin coba supaya meluruskan lah, jangan demikian lah. Kalau menuduh cepu, buktikan dong dia cepu, kan gitu. Biar diserahkan aja pada polisi kalau memang dia cepu kan gitu. Tapi jangan hanya menuduh kan gitu kan. Kan kalau ngomong bisa aja Mbak, kayak gitu loh. Kayak gitu kan merugikan orang, kayak gitu loh. Ancamannya Bang mungkin
Kalau itu bisa ancaman sampai 6 tahun ya, 4 tahun minimum. Berarti terkait menggunakan undang-undang ITE ya? Iya. Karena kan kaitannya ke medsos kan ya. Jadi kita kenakan pasal 45 ayat 3 ITE ya. Jadi dalam hal ini juga diuntukkan 310 311.